Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Keluhan masyarakat di media sosial terkait sistem seleksi pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online 2020, salah satunya terkait dengan masalah umur tertua yang menjadi patokan dalam penerimaan peserta didik baru. Tidak bisa disangkal calon peserta didik baru yang memang diprioritaskan yang memiliki usia tertua. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, hal inilah yang kemudian memancing keresahan. Untuk membahas hal ini, kami sudah bersama dengan pakar dan praktisi pendidikan Center for Education Regulation and Development Analysis, Mas Indra Karismiaji. Selamat sore, Mas Indra. Sore Mbak, apa kabar? Baik, Mas Indra. Kemudian juga ada Mas Agu Pangaribowo, juru bicara Forum Orang Tua Murid 2020. Selamat sore, Mas Agu. Selamat sore, terima kasih. Ya, dan kami juga mengundang Mbak Tita Sudirman, ini Koordinator Orang Tua Murid 2020, namun belum hadir ya saat ini. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, namun mungkin karena kesibukan beliau masih belum direspon. Ya, ini langsung saja saya ke Mas Indra. Ini Mas Indra, bagaimana Anda melihatnya mengenai banyaknya keresahan orang tua, di mana orang tua khawatir anaknya tidak bisa diterima di sekolah yang diidam-idamkan karena masalah usia ini. Ya, yang pertama kita semua harus menyadari ada perubahan besar dalam tata kelola pendidikan khususnya di sekolah negeri. Kalau era dulu itu mengenal adanya sekolah, terutama zaman saya ya, ada sekolah negeri favorit, ada sekolah negeri non favorit, karena era saya dulu itu masih masyarakat yang mengeluarkan biaya. Jadi masih membayar SPP lah. Tapi kalau sekarang di daerah-daerah, banyak daerah seperti DKI Jakarta misalnya, dari SD, MP, SMA, SMK itu negeri semuanya dibiayai oleh pemerintah, oleh negara kan gitu. Sehingga tidak boleh lagi ada sekolah favorit kan gitu. Pelayanannya di mana saja harus sama karena sekolah negeri. Nah, hal perubahan ini yang dimulai dengan kebijakan yang namanya kebijakan zonasi. Jadi mementingkan itu dari jaraknya, dan tentunya diutamakan adalah masyarakat yang dari keluarga prasejahtera tentunya. Sehingga yang diutamakan adalah mereka yang kurang mampu, biar bisa sekolah tanpa biaya, sedangkan yang mampu bisa punya pilihan di sekolah negeri maupun sekolah yang berbayar. Kebijakannya dari situ dulu mungkin awalnya, yang saya yakin banyak orang tua belum tahu ada kebijakan ini, tapi tentunya tujuannya sangat baik untuk kita memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dulu. Ya, itu tujuannya, tetapi kemudian ini dengan terutama untuk SMP dan SMA ya, ini karena adanya pandemi COVID-19 ini maka ujian negara ditiadakan dan kemudian pemilihan ataupun penerimaan siswa baru ini akhirnya juga mempertimbangkan usia. Nah, ini bagaimana dengan pendapatnya Mas Agu? Saya ke Mas Agu. Mas Agu, bagaimana pendapatnya dengan pertimbangan dari prioritas usia ini? Kalau dari sisi tujuan, sebetulnya kalau kita lihat kebijakan biasanya umumnya kebijakan itu pasti tujuannya bagus, tapi bagaimana melaksanakannya itu juga sangat berpengaruh apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Nah, kami melihatnya di sini, kalau ukurannya usia, sepertinya bisa nggak tepat sasaran gitu. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa usia itu sudah sesuai dengan Permendikbud, nanti kita sama-sama baca Permendikbudnya di pasal 25 gitu, bahwa di situ jelas sekali usia itu datangnya belakangan, itu di pasal 26. Tapi yang pertama adalah seleksi siswa itu harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Jadi yang paling dekat itu sebetulnya yang memiliki kesempatan lebih baik gitu ya. Nah, usia itu adanya di pasal 26 pada saat misalnya sudah daya tampung terpenuhi
kemudian ada 2 orang yang tetanggaan persis, nah itu dilihatnya dari usia. Kalau dulu dari nilai, mana yang nilainya lebih baik. Jadi kami melihatnya sih ini sangat berpotensi nggak pas lah kalau ukurannya usia gitu. Dan kalau kita bicara zonasi itu sampai ke detailnya. Jadi di pasal 14 itu disebutkan domisili calon peserta didik sebagaimana zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, yaitu kelurahan-kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Pemda gitu ya. Jadi zonasi itu kelurahan-kelurahan sudah ditetapkan. Nah, domisili calon peserta didik di ayat 3-nya pasal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak penerbitan PPDB. Jadi kalau kita mengacu ke Permendikbud, sebetulnya ini kan berlaku nasional ya, dan ditetapkan juga di daerah-daerah. Jadi yang menjadi polemik itu sebetulnya karena di DKI tak sesuai, tapi sebetulnya belum 100% sesuai. Jadi ini sebenarnya mana yang diprioritaskan? Ini sebenarnya saya untuk mengenai jalur-jalur ini kan sebenarnya ada beberapa kategori begitu ya. Nah ini untuk jalur yang menjadi masalah di sini adalah yang dengan jalur zonasi, di mana kemudian ketika itu sudah diberlakukan, kemudian prioritas yang selanjutnya adalah dengan usia begitu, atau seperti apa ini mekanismenya? Ya, memang harusnya yang pertama itu adalah zona dulu. Jadi di mana tempat mereka tinggal, ya kan, tentu juga mengutamakan dari tadi masyarakat yang dari ekonomi menengah ke bawah itu harus jadi prioritas. Jadi mereka itu tidak boleh ditolak di sekolah negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas utama. Kemudian setelah itu baru usia. Tidak boleh lagi menggunakan nilai karena nanti akan timbul diskriminasi. Logikanya begini, anak yang dari keluarga menengah ke atas punya opportunity untuk bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan anak dari yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Karena mereka bisa beli buku, bisa ikut bimbel, bisa nyari guru les kan gitu. Jadi yang digunakan dan menurut saya sangat positif yang dilakukan oleh DKI ini untuk tidak lagi menggunakan nilai sebagai filter untuk menerima siswa baru ya. Jadi yang diutamakan adalah tempat tinggal dari kelurahan, kemudian setelah itu adalah usia. Ya, selamat sore dengan Mbak Tita. Mbak Tita Sudirman sudah hadir di sini. Mbak Tita Sudirman, Koordinator Orang Tua Murid 2020. Selamat sore Mbak Tita. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Indra Karismiaji dan juga Mas Aguh Pangaribowo. Ini kami sedang membicarakan mengenai bagaimana PPDB online ini dengan memprioritaskan usia. Ini kalau dari penjelasan dari Mas Indra ini, Mas Aguh sendiri setuju tidak? Bahwa nilai itu seharusnya tidak menjadi prioritas begitu ya, karena kalangan ke atas itu lebih bisa. Betul. Ya. Mungkin perlu diluruskan bahwa perdebatannya bukan di nilai, karena nggak ada UN. Permendikbud sendiri juga tidak menyebutkan ada nilai. Jadi perdebatannya, polemiknya bukan nilai, tapi ukuran usia untuk mengidentifikasi mana yang kurang mampu, mana yang mampu, mana yang misalnya berkecukupan kaya gitu ya. Jadi mestinya kalau mau pakai, kita ingin merangkul yang kurang mampu, yang miskin, yang kurang beruntung gitu ya. Kriterianya itu kan bisa dengan misalnya bagian listrik, status hunian, rumah sendiri atau bukan, kemudian pekerjaan orang tua, lokasi rumahnya itu di mana gitu ya. Jadi kami pikir kalau usia itu bisa nanti beda sehari, ternyata yang lebih tua itu bukan dari golongan yang
yang kurang mampu gitu. Karena ya itu tadi, kita mestinya pakai data yang valid gitu ya. Kalau di Permendikbudnya kan sudah jelas jarak tempat tinggal ke sekolah. Ini dijalankan atau belum? Bukan dari kelurahan ke sekolah gitu. Iya, nah ini kalau misalnya sudah penuh, kemudian juga usianya ini sama, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, Mas Indra? Nah, itu nanti setiap daerah biasanya punya kebijakan sendiri-sendiri ya bagaimana mengatur ini. Nah, kalau kita bicara dari DKI, saya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI. Beliau dari dinas mengatakan memang yang utama adalah jarak dan status ekonomi. Itu yang mereka memastikan supaya tidak ada masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah yang sampai tidak diterima di sekolah negeri. Jadi itu prioritas utama. Dan untuk jarak yang digunakan di DKI adalah kelurahan. Jadi tiap daerah memang punya aturan sendiri-sendiri bagaimana mengatur jarak ini. Karena juga kondisinya kan bisa macam-macam. Bisa ada yang kalau diukur pakai GPS itu dekat, tapi ada sungai yang harus muter jauh misalnya. Jadi tiap daerah sudah punya aturan masing-masing. Nah di DKI ini menggunakan kelurahan. Menurut saya cukup bagus sih untuk sana. Nah, usia itu baru yang berikutnya kan begitu. Setelah memastikan kalau dari anak-anak kurang mampu pasti diterima, kemudian dari jarak, kemudian baru usia. Ini Mbak Tita yang baru bergabung, saya ingin minta pendapatnya Mbak Tita bagaimana ini? Iya, selamat sore. Untuk besok kami memang mengumpulkan berencana setelah perjuangan di tahap pertama untuk sampai audiensi hingga ketemu dengan Ibu Nadiana dan Pak Gubernur juga sendiri. Jadi kita tetap untuk memperjuangkan untuk menghapuskan dari umur, di usia. Di gelombang afirmasi juga di gelombang zonasi gitu. Karena hasil dari yang kalau memang alasannya ingin mengentaskan kemiskinan atau yang kurang atau bagaimana, kita lihat sendiri di anak-anak afirmasi sendiri hari ini banyak yang ibaratnya tidak masuk dalam usia yang semestinya tepat dalam masa sekolah. Jadi beberapa anak-anak afirmasi yang sebenarnya nilai mereka kalau dilihat dari nilai mereka bagus, tapi memang penentuannya adalah mengenai tentang usia, di mana di sini kita lihat sendiri dari juknisnya sendiri berbeda kayak gitu. Jadi memang yang akan kita perjuangkan besok adalah mengenai usia, penghapusan usia di afirmasi dan donasi. Itu kira-kira. Iya, Mas Indra. Ya. Iya, jadi sebenarnya ini memang ada dari koordinator orang tua murid sebenarnya tidak setuju dengan adanya kriteria usia dimasukkan ke dalam situ begitu ya? Saya paham sih, tapi juga kita kan juga harus melihat, ini kan berarti ada anak-anak yang usianya sudah cukup, tapi selama ini tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah negeri tersebut kan, gitu. Jadi kenapa ini diambil? Sebetulnya logikanya juga ke sana kan, gitu. Artinya mereka usianya sudah cukup, tapi belum ke sana kan gitu. Bisa jadi ini juga diskusi dari Dinas Pendidikan ya. Misalnya yang membuat ini selama ini dia tidak diterima di sekolah negeri kan, harus di sekolah swasta. Padahal mereka dari keluarga yang kurang mampu. Di sisi lain anak-anak yang katakanlah usianya muda kan gitu. Ini juga banyak yang dari keluarga menengah atas karena mereka sudah katakanlah menyekolahkan anak sebelum misalnya 5 tahun sudah masuk SD ke SD swasta misalnya. Jadi begitu SMP-nya mau ke negeri, ini bukan menjadi prioritas kan begitu. Jadi ada penjelasan dari Dinas Pendidikan dan kalau menurut saya kita kalau bicara dari urusan keadilan ini menurut saya cukup baik sih. Tentunya pastinya tidak bisa artinya memuaskan semua pihak ya, apalagi ada perubahan ini. Tapi yang jelas nilai itu sudah tidak bisa digunakan lagi dan kita harus mengutamakan memang masyarakat
yang butuh bantuan kita supaya dapat merasakan pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya. Itu sih. Oke, bagaimana filosofi. kalau kasusnya begini Mas Indra? Jadi ada satu anak yang tidak mampu, tetapi dia berprestasi Ya. nilainya baik, tetapi usianya tidak cukup, itu bagaimana jadinya? Nah, itu nanti diskresi dari pemerintah sendiri ya, gitu. Bagaimana kondisi ininya. Tapi tetap yang diutamakan itu memang anak-anak yang tidak mampu. Itu saya diskusi dengan Dinas Pendidikan. Mereka memastikan itu yang harus jadi prioritas. Anak-anak yang selama ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan tanpa biaya, itu yang harus diutamakan. Nah, nanti masalah aturannya bagaimana, itu masing-masing dinas pendidikan, masing-masing daerah punya kebijakan masing-masing, dan biasanya diatur ada pergubnya, ada perwalnya, ada perbubnya. Oke, baik. Nanti kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nusantara Petang, kami akan kembali sesaat lagi.